Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa yang saya hormati, segenap wali murid, anak-anakku yang saya cintai, segenap para ustadz ustadzah yang saya hormati, segenap karyawan dan segenap keluarga besar SD Iradah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali, alhamdulillah atas berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, alhamdulillah. Setelah melewati kita di bulan suci Ramadan, hari ini kita juga sudah hampir melewati bulan Syawal. Bulan yang juga banyak keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal ini. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya dan segenap Bapak Ibu wali murid, segenap guru-guru dan juga karyawan dan segenap warga SD Iradah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati bulan Ramadan dan hampir kita sudah melewati bulan Syawal, ada keistimewaan-keistimewaan. Selain di bulan Ramadan yang banyak keistimewaan tadi diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syawal ini jangan sampai kita melupakan sebuah momentum ajaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kajian yang perlu kita perhatikan bersama. Beliau pernah memberikan nasihat kepada kita semuanya, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kepada kita semuanya, barang siapa yang kepingin diluaskan rizkinya. Ini hampir rata-rata kita semuanya kepingin diluaskan rizkinya, limpah ruahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki kita. Hampir tidak ada satupun yang menginginkan hartanya itu, rezekinya mohon maaf tidak diluaskan sama Allah. Semua manusia kepingin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita, keluarga kita, karena kita masih punya kebutuhan-kebutuhan, maka itu yang diberikan gambaran sama yang mulia baginda Rasulullah. Barang siapa yang kepingin diluaskan rizkinya. Hanya ada 2 orang dalam sejarah yang berani berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku, berani berdoa supaya hidup miskin dan mati besok dalam keadaan miskin. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia baginda Rasulullah. Doanya demikian, doanya. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku besok dalam keadaan miskin. Nah, ini doa yang luar biasa. Hampir nggak ada semua orang yang berani berdoa ini. Anak-anak dan juga bapak ibu, para ustadz ustadzah, semua warga SD Iradah, tidak ada yang berani berdoa semacam itu. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, kekurangan ini itu dan lain sebagainya. Kuat nggak kita? Ya Allah, dan matikan aku besok juga dalam keadaan miskin. Subhanallah, itu doanya Rasulullah. Yang ada itu hanya sahabat Abu Darda. Beliau berani berdoa seperti yang disampaikan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Ya Allah,
Akhirnya apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Sahabat Abu Darda ini kalau dapat rezeki dari Allah 2 dirham, nggak seperti kita. Mungkin 1 dirham yang disedekahkan. Beliau ini nggak dapat 2 dirham, sedekahkan semuanya 2 dirham. Tapi anehnya, begitu beliau itu sedekah 2 dirham, yang datang malah justru 4 dirham. Terus dia dapat 2 dirham, dapat 4 dirham, dia sedekahkan semuanya karena tidak ingin hidup kaya. Beliau kepingin mati dalam keadaan miskin dan besok gak ditanya apa-apa sama Allah. Hartamu dari mana? Kau gunakan untuk apa hartamu? Kau gunakan untuk kemanfaatan atau justru kerusakan, kemadharatan? Makanya beliau itu begitu dapat 4 disedekahkan semuanya. Tapi malah justru yang datang itu malah 8 dirham. Begitu dapat 8 dirham disedekahkan lagi semuanya, dapat 16, terus berkelipatan begitu, tambah kaya ini sahabat Abu Darda ini. Padahal kepingin hidupnya miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya lanjutkan dengan tema yang tadi itu, hadisnya Rasulullah. Barang siapa yang kepingin diluaskan rizkinya, bahkan dalam literasi Arab ini, Arabic literation itu, namanya basoto yapsut itu kalau Allah meluaskan rizki kita, itu diberikan semuanya, ma'asyiral muslimin, anak-anakku semuanya. Diberikan semuanya, yang ditulis maupun yang tidak ditulis, dikasih semuanya sama Allah. Semua rizki yang muhtasab dan ghairu muhtasab yang tidak disangka-sangka itu juga disertakan sama Allah, begitu banyaknya. Karena apa? Cinta silaturrahim. Nah, makanya silaturrahim itu berat, ya. Gak ada yang ngomong silaturrahim itu ringan. Ringan diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Silaturrahim itu butuh waktu, butuh pengorbanan waktu, butuh pengorbanan tenaga, butuh pengorbanan materi, bahkan butuh ongkos, butuh kadang-kadang kalau orang perempuan ini kalau di kebiasaan di Gresik ini silaturahim itu suka membawa sesuatu. Subhanallah, karena saking beratnya itu Allah kasih lebih rizki yang ditulis maupun rizki yang tidak ditulis, yang disangka maupun yang tidak disangka, dikasih semuanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah berat untuk dilakukan, tapi hasilnya luar biasa. Yaitu janji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang senang silaturahim itu akan dipanjangkan umurnya. Coba, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Man ahabba yubsata lahu fi rizki wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahim. Barang siapa yang kepingin diluaskan, dipanjangkan umurnya, maka senanglah silaturahim. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ayo kita sama-sama senang menyambung silaturahim. Silaturahim itu berarti menyambung sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu suka berbelas kasihan. Berbelas kasihan. Bahkan Allah punya 2 sifat, Rahman dan Rahim. Sifat kasih sayangnya di dunia dan sifat kasih sayangnya di akhirat. Nah ini siapa yang mau menyambung, ya sifatnya Allah ini berbelas kasih, anjang sana, anjang sini. Orang kalau silaturahim itu pasti bersalaman kan? Ya, anak-anakku semuanya. Orang silaturahim itu pasti bersalaman. Kalau sudah bersalaman itu pasti akan diikuti selanjutnya, yaitu ngucapin salam, doain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kerahmatan atas diri kamu. Dibalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga berdoa mudah-mudahan engkau juga diselamatkan sama Allah dan mudah-mudahan engkau dikasih sayangi sama Allah. Subhanallah. Ini ad-doa bid-doa, saling mendoakan. Orang kalau silaturahim itu selain salaman, ma'asyiral muslimin tahu nggak fadilahnya salaman? Kata yang mulia baginda Rasulullah, orang kalau sudah silaturahim
mendoakan, saling mendoakan, kemudian bersalaman, yadhabil ghillu, kata yang mulia baginda Rasul. Tasafahu yadhabil ghil. Bersalam-salamanlah, maka akan hilang rasa ketidakenaan, akan hilang dosa-dosa, rontok rasa iri, dengki, hasud, semuanya yang ada dalam dada ini akan dirontokkan sama Allah gara-gara salaman. Maka Bapak Ibu, anak-anakku semuanya, ayo dirawat ini. Yang namanya ajaran Rasulullah, salaman itu, salaman. Sebelum berangkat anak-anakku salim sama orang tua, salim sama ayahnya, salim sama ibunya. Ayahnya juga demikian, salim. Berangkat kerja salim, ibunya berangkat keluar rumah salim. Salim. Ini akan merontokkan dosa. Yang kedua, ketidakenaan yang ada, mungkin kesalahpahaman antara ayah sama anak, ayah sama ibu, ibu dengan ayah, ibu dengan anak, anak dengan sama-sama adik kakaknya, saudara. Mungkin di dalam kehidupan namanya berteman, berkumpul, kadang-kadang salah paham. Tapi kalau kita biasakan ini ajaran Rasulullah, salim. Maka di sini ada salim, salam, salim, senyum. Senyum pasti setelah itu. Tabassumu kali akhika ala wajhi akhika sodaqah. Senyummu di wajahmu itu untuk saudaramu itu adalah sedekah. Coba sedekah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ajaran-ajaran yang indah mari kita biasakan di dalam kehidupan berkeluarga kita, kehidupan di dalam budaya sekolah kita yang bernafaskan Islam, ajaran Rasulullah. Ayo kita tumbuhkan agar kita diberikan kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini tadi ada dua yang perlu kita stressing bersama, yaitu barang siapa yang kepingin diluaskan rizkinya, maka tidak akan bakal melarat, tidak akan bakal kekurangan. Selalu ada saja rizkinya diberi sama Allah. Habis ini habis, didatangkan lagi. Bahkan kadang-kadang belum habis sudah didatangkan lagi sama Allah di dalam keberkahan, kebaikan. Umurnya dipanjangkan di dalam keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, yang diberikan adalah kedamaian, kebahagiaan dalam keluarga, di dalam kehidupan kita, di lingkungan sekolah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, ya. Maka kata Rasulullah, cintai silaturrahim, hidupkan silaturrahim dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan di sekolah kita maupun di masyarakat kita. Insya Allah kita akan diberikan kebahagiaan, keluasan rizki, dan dipanjangkan umur kita di dalam kebahagiaan, kenyamanan, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sampai ketemu lagi di dalam episode yang akan datang. Ikuti saja acara agenda kaidah ini. Semoga kita dapat tambahan ilmu, tambahan keberkahan, kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kita semuanya, anak-anakku, Bapak Ibu dan juga guru-guru semuanya diberikan ilmu yang manfaat, ya, diberikan keberkahan, kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.